Jadi apa? Dopaminnya kan semakin kebutuhannya banyak. Kan reseptor dopamin kalau dapat pleasure meskipun itu salah ya. Dopamin source itu kan dapatnya bisa salah, bisa benar kan. Bisa sehat, bisa bahaya kan. Kayak kemarin aku contohin di postingan gitu. Itu reseptornya udah ngebuka banyak. Yang semula dia cuma butuh 10 dopamin untuk memenuhi kebutuhan reseptornya. Begitu reseptornya jadi 20, dia butuh 20 dopamin buat memenuhi. Bayangkan gitu. Dalam bertahun-tahun semakin banyak dopamin yang dia butuhkan hanya untuk membuat dia ngerasa lega karena dia menang. It's so dangerous. Itu yang aku bilang, perilaku ini bisa menimbulkan adiksi. Manipulasi itu tuh bisa menimbulkan adiksi. Kemenangan dari manipulasi itu menimbulkan adiksi gitu. Jelas ya. Jadi penjelasan secara biologisnya tuh jelas banget gitu. Oke ya, masuk ke yang selanjutnya. Cara menghadapi yang berikutnya. Dokumentasi. Dokumentasi ini penting banget. Kenapa? Karena salah satu hal yang digunakan oleh manipulator itu selalu membuat pikiranmu tuh twisted. Mempertanyakan ingatanmu sendiri, mempertanyakan memorimu sendiri, seakan-akan apa yang kamu ingat itu tuh salah, seakan-akan apa yang kamu sampaikan itu adalah bukti-bukti palsu gitu. Maka dokumentasi itu sangat penting. Ya, dokumentasi itu sangat penting. Kenapa? Ketika suatu ketika terjadi permasalahan yang quote-unquote memaksa kamu untuk harus menyampaikan bukti, kamu ada dokumentasinya. Ya. I'm not trying to like membuat teman-teman ini takut, enggak ya. Tapi aku pingin membuat teman-teman itu berada di dalam kondisi yang aman, safe mentally and physically. Gitu. Ya. Aman secara mental dan fisikal. Ya udah jelas nggak aman dok, kayak gini kok dibilang aman. Well, at least you know how to deal with those situation di next kondisi gitu. Ya. Jadi hal-hal kayak gitu. Oke. Jadi pahami bahwa dokumentasi itu diperlukan. Ya. Dokumentasi itu bisa berupa apa saja. Bisa berupa mungkin voice note, bisa berupa mungkin apa yang dia sampaikan di teks gitu. Ya, hal-hal seperti itu. Kalau kamu punya teman yang manipulator, dia ngejelek-jelekin orang, ya, kamu jangan balas ngejelekin orang yang dia jelekin. Kamu iya-iyain aja gitu. Karena apa yang kamu omongin bisa dia sampaikan ke orang lain, karena emang tujuannya dia adalah begitu. Ini contoh kalau di perkantoran ya, di pertemanan. Kalau dalam rumah tangga, hati-hati tadi ya, melakukan pencatatan. Kemudian yang berikutnya ini, saksi. Well, ini worst case scenario ya. Benar-benar worst case scenario. Kalau misalnya memang ya ada hal-hal yang sudah melakukan pengancaman ya, memang perlu ada saksi. Hindari bicara berdua untuk hal-hal yang sifatnya genting atau penting. Ya, hindari bicara berdua. Kayak misalnya di kantor nih, di pertemanan, mbak aku mau ngomong satu rahasia deh gitu. Bentar ya, kita ngobrol di pantry aja deh gitu. Aku paling gak bisa sih rahasia, takut harus ada orang lain. Yuk temenin, ntar takut-takutnya kalau melintir. Udah hindarin aja gitu. Hati-hati ya, kalau kita tuh seakan-akan dipercaya gitu loh. Aku tuh suka heran, dok saya tuh orangnya dipercaya banget sama teman saya buat dicerita-ceritain, buat nyimpen rahasia. Kamu dikasih rahasia orang kok seneng sih? Kalau aku tuh dikasih rahasia tuh gak seneng loh. San, aku ceritain rahasia mau gak? Gak mau. Aku bilang, oh gak. Kecuali dia datang sebagai klien ya. Yang memang ceritanya itu dilindungi oleh hukum. Tapi kalau temen datang ke aku, San mau gak aku ceritain rahasia? Oh gak. Si ini gini-gini lah, males Bukan kenapa-kenapa, dia mah nyampah ke aku enak, terus aku suruh nyimpen. Dia mau udah habis nyetorin cerita, lega dia lah, aku nyimpen ceritanya dia, jangan sampai keceplosan, kan ribet ya kehidupan. Lagi seru-seruan kita tahu-tahu nyeplos, kan ribet, dikira biang masalah. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi perhatikan benar apa yang betul-betul kita perlu saksi, apa-apa yang perlu kita dokumentasikan, supaya di kemudian hari nanti kita nggak kena masalah yang mempersulit kita di kemudian hari. Nah, ini pertanyaannya. Dok, susah nggak ngobatinnya? Masalahnya tuh gini loh ya, kalau manipulator itu kan dia nggak selalu tahu ya bahwa dirinya itu punya masalah gitu kan ya nggak sih? Dia ngerasa apa yang dia lakuin itu ya wajar-wajar aja. Orang dia selalu nyalahin orang lain kan, kayak misalnya dia nabok kamu, dia bilang ya aku gak akan nabok kalau kamu gak bikin masalah. Sehingga kamu mikir iya juga sih, kalau pas baik-baik aja aku juga gak ditabokin. Apakah kemudian nabokin tuh artinya boleh? Kan enggak gitu ya. Oh, iya juga sih ya, beneran nih sebenarnya aku bikin masalah, makanya sama dia aku di-cut sama keluargaku.
Ya emang aku yang salah. Nah, gitu ya. Akhirnya kita ini jadi ngerasa apa dia benar, apa dia enggak. Apalagi dia yang ngerasa dirinya selalu benar. Mau kira-kira dia dibawa ke pengobatan? Nggak mau. Gimana caranya? Ya mau nggak mau dipaparkan dengan informasi gitu. Siapa tahu dia belum memahami bahwa apa yang dilakukan salah, tapi sebenarnya dia tahu kok yang dilakukan salah. Dia menggunakan itu untuk tujuan kemenangannya dia sendiri kan. Beda kalau misalnya kita nggak sengaja tuh sekali dua kali, kalau terus-terusan gitu ya. Siapa tahu dia kilaf, Dok. Kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kilaf tuh apa? Ya, jangan dikit-dikit, maaf ya kilaf. Cubit juga kayak potongan kuku, entar dikit-dikit kilaf baca. Pokoknya kalau ada kata-kata, balik tuh ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisinya apa ya. Jangan dikit-dikit dikilafin. Oke, gitu ya. Pokoknya apa yang ingin aku sampaikan dengan terkait dengan manipulator. Nah, silahkan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, udah ada 2.600 pertanyaan. Semoga aku nggak keriting gantung dalam menjawab pertanyaannya teman-teman ya. Oke, first question, pertanyaannya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan manipulator? Nah gini, prinsipnya kalau kita berkomunikasi itu jangan sampai yang berujung ke perdebatan. Itu ya. Ketika kita menyampaikan informasi ke dia, ya, sampaikan informasi yang bentuknya adalah tidak memerlukan perdebatan, atau kalau perlu bentuknya adalah question, bertanya. Kalau menurutmu gimana? Dia merepek, ya sudah, berarti gitu, ya. Ini tadi aku bilang tidak ada yang enak kalau berurusan dengan manipulator, apalagi kalau itu pasangan, gak ada yang enak gitu. Makanya kalau sudah dealing with manipulator gitu, kembali ke kehidupan kita kan, manfaat sama resiko. Gitu, manfaatnya apa, resikonya apa. Manfaatnya apa, resikonya apa. Cuman bisa begitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, waduh ini pertanyaannya berat juga nih. Dok, kalau pasangan adiksi mukul better disuruh stop langsung apa dikurangi pelan-pelan ya? Kayak rokok, Dok. Aku suggest untuk datang ke tenaga profesional untuk bisa menjawab ini ya. Gitu. Karena mesti dievaluasi nih latar belakangnya apa. Kalau sampai sering mukul gitu, ya. Oke. Baik. Ini pertanyaannya Armando ini emang luar biasa ya. Jadi kalau manipulatornya wajahnya imut, jadi banyak yang percaya harus gimana? Justru itu Armando. Justru itu, kan ku bilang tadi ya. Jarang-jarang manipulator itu mukanya antagonis kayak gue gini, jarang. Justru sering-sering tuh tampilannya gak kita percaya. Kita tuh makanya sering kemakan, makanya kita tuh sering jadi korban. Itu justru karena tampilannya tuh nggak cocok sama di sinetron gitu loh Armando. Kalau kayak di film-film tuh kan kayak kesannya kalau orang tuh yang jahat ya, orang yang ngeselin tuh mukanya kan profil antagonis gitu kan ya. Alisnya tebel, mukanya sinis. Tapi di dunia nyata justru manipulator itu banyak banget yang tampilannya itu tadi imut, kawaii gitu tuh banyak. Jadi ya memang gak bisa dihindarin. Pasti ketika dia smear campaign, dia jelek-jelekin kita di luar dan segala macem, itu tuh sangat banyak orang yang percaya gitu. Yang kayak aku bilang malah misalnya ada kasus gitu ya, akhirnya yang dituduh sebagai ini ada kekacauan nih di organisasi gitu kan, terus disuruh berjajar, itu mukaku pasti ditunjuk pertama kali gitu, gak yakin. Model-model kayak aku mukanya ngakak-ngakak ya, banyak ngomong gitu kan, pasti dituduh sebagai manipulator kan gitu. Padahal sebenarnya temanku yang manis, lembut, ramah, tamah, rajin, menabung, pangkal gembira ya sih kalau pramuka tuh kayak gitu, malah justru sebenarnya adalah pelakunya gitu ya. Jadi justru memang begitu kebanyakan gitu. Oke ya. Oke. Ini pertanyaannya juga lucu nih. Apa yang terjadi pada seseorang? Apa yang membuat seseorang menjadi manipulator? Waduh, ini backgroundnya banyak banget. Banyak banget backgroundnya. Bisa gangguan mental, bisa childhood, bisa macam-macam gitu ya. Nanti kita bahas di next session deh. Kayaknya ini gak bisa dijawab sama ini doang. Nah, ini juga nih. Nih ya. Cara bedain orang sayang beneran atau cuman love bombing.
ini ya yang paling sering bikin orang tuh kalau kena love bombing tuh ngerasanya beneran di love tuh kayak gini ya. Jadi kalau love bombing itu dia melakukan love bombingnya itu setelah terjadi sesuatu. Sifatnya temporary dan hilang ketika apa yang dia inginkan sudah dia dapat. Itu love bombing ya. Itu love bombing gitu. Snow White nggak boleh nendang-nendang gitu, nggak boleh ya. Salim kamu, jangan sembarang-sembarang nendang orang. Ya, jadi kalau love bombing itu dia melakukannya berlebihan dan biasanya dilakukan setelah terjadi satu peristiwa. Begitu apa yang dia harapkan dari kamu dia dapat, kelar deh tuh, udah selesai tuh, treatmentnya udah selesai. Yang tadinya ngajakin makan, dinner, sayang-sayang, udah dapat nih apa yang diharapkan dari kamu, buyar, bubar, lupa gitu. Ntar masalah lagi, beranteman lagi, love bombing lagi, habis itu balik lagi, love bombing lagi, habis itu balik lagi. Kalau dia sayang beneran, itu sifatnya permanen gitu ya. Naik turunnya juga nggak ekstrim gitu ya. Pasangan mah wajar-wajar aja. Biasanya gimana ya dia gimana paling ekstra, ulang tahun begini, ulang tahun perkawinan begini, hari-hari begitu, nggak terus berlebihan banget gitu loh. Namanya juga bombing kan, pasti berlebihan dibandingkan biasanya gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Oke, ini kok pada kumpul di sini, ada Wahid juga. Oke ya. Berikutnya, Dok, saya sering merasa salah jika berantem dan kok jadi merasa apakah aku manipulator? Saya sering merasa salah. Justru kalau kamu manipulator, kamu tuh nggak ngerasa bersalah. Gitu. Manipulator itu akan menggunakan kata-katamu dan semua source yang kamu punya untuk membuat lawan berantemmu tuh yang bersalah. Merasa sebagai penyebab. Kalau justru kamu yang sering merasa bersalah, meskipun kamu nggak salah, nah itu perlu ditanya. Ya, perlu ditanya gitu. Oke, jadi kalau kamu manipulator justru kamu jarang merasa bersalah. Kalau kamu sering merasa bersalah, iya nih gara-garanya aku, semuanya aku, ini aku. Kelanjutannya tunggu episode berikutnya ya. Oke. Pertanyaan yang juga paling sering diajukan ke aku, Dok, gimana kalau si manipulator ini adalah orang tua sendiri? Bagaimana kita menghadapinya tadi? Batasi hal-hal yang menyebabkan perdebatan. Ya, kalau orang tua kita kamu sih begini, kamu sih begitu. Ingat, jaga kewarasanmu. Tidak semua pendapat orang tentang kamu itu valid. Ya, even though itu your own parents. Berarti Dokter Santi ngajarin durhaka. Ini bukan masalah durhaka ya, bukan masalah berani kualat sama orang tua gitu kan. Belum tentu juga statement-statement yang diberikan oleh orang tua kita dalam rangka mendeskrip itu tuh benar. Contoh nih, orang tua ngatain ayah sama ibu ya menjadi miskin gara-gara uangnya habis kuliahin kamu. Loh, yang bikin keputusan ngasih duit buat kuliah kamu siapa? Orang tamu sendiri kan? Ya nggak bisa dong nyalahin anaknya kayak gitu. Itu namanya gaslighting tuh. Itu ya. Jadi hati-hati statement-statement yang mendeskrip kamu itu jangan langsung kamu telan mentah-mentah. Ya, kalau memang kamu merasa atau menganggap orang tuamu adalah manipulator. Kenapa batasi perdebatan? Semakin kamu berdebat dengan orang tuamu nanti muncul kata-kata yang gak baik, udahlah mendingan gak usah. Minimalkan perdebatan supaya tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang di kemudian hari gitu. Ya apalagi susah ya kalau manipulatornya orang tua ya, apapun juga anak kan kemungkinannya kalah gitu ya. Oke, dari bestie aku tapi gak bisa dimunculin ya Sasi ya. Kalau orang yang suka cerita keburukan orang lain tuh cenderung manipulator nggak sih? Suka auto jaga jarak sama orang. Nah, biasanya begitu. Bisa muncul nih ya. Biasanya begitu. Manipulator itu ya, itu tuh seringkali menjelek-jelekan orang lain ke kita. Itu tujuannya supaya kita tuh nggak punya akses sama orang itu. Gitu. Karena dia tahu kalau kita punya akses sama orang itu, mungkin kita lebih milih berteman sama orang itu. Gini, contoh deh, aku punya teman Sasi ya, punya teman Astri gitu, terus punya teman lagi namanya Warsini gitu. Nah Warsini ini tahu kalau aku deket sama Sasi sama Astri, pasti aku akan lebih intens berteman sama Sasi sama Astri instead of berteman dengan si Warsini gitu. Makanya karena Warsini ini nggak bisa kompetisi, dia jelekin Sasi sama Astri di depanku. Itu namanya tadi isolation itu.
Smear campaigns yang tujuannya adalah isolation, sehingga kamu terisolasi sama dia doang gitu. Energimu cuma buat dia doang. Nah itu, jadi hati-hati kalau ada orang tuh biang gosip ya. Kalau ada orang biang gosip, jelekin orang sana, orang sini, orang sana, dan tujuannya adalah untuk keakuannya dia, hati-hati ya. Kita nggak memungkiri lah, gosip-gosipan seru-seruan, ngerumpi kan seru ya. Tapi nggak dalam rangka yang seperti itu gitu ya. Oke, baiklah. Berikutnya, oke, ini pertanyaan juga bagus. Gimana kalau kita yang manipulator ya? Kita mesti gimana dok untuk meminimalkan? Kalau kamu ngerasa diri manipulator, saranku evaluasi ke tenaga profesional. Kenapa ya kok aku menggunakan metode manipulasi untuk memenangkan apa yang aku inginkan atau mendapatkan apa yang aku inginkan? Itu latar belakang emosionalnya tuh banyak gitu. Dan masing-masing orang tuh beda-beda. Itu yang harus diperbaiki. Jadi bukan hanya perilaku manipulasinya yang dikendalikan, tapi what makes you do perilaku itu gitu. Apa yang membuat kamu melakukan perilaku itu yang perlu diperbaiki gitu. Bisa kok, bisa ya. Diperbaiki ya. Kalau ini personality, tadi contoh, kenapa aku nyebutnya manipulator. Kalau ini sudah bagian kepribadianmu, ya bisanya dimodifikasi, nggak bisa dirubah gitu 100%. Tapi kalau kamu melakukan ini, mungkin bukan bagian dari personality, itu masih bisa diperbaiki banget gitu ya. Oke. Cuci otak bagian dari manipulator nggak dok? Nah aku nggak ngerti definisi cuci otaknya seperti apa tuh. Ya kalau misalnya emang dia memanipulasi kamu untuk sampai pikiranmu berubah banget, bisa banget dibilang manipulasi gitu ya. Oke. Menghadapi manipulator yang suka silent treatment sampai menahun. Nah ini juga spesifik kasus ya. Jadi silent treatment kan juga bagian nih dari salah satu hal yang dilakukan untuk manipulasi kan. Pemaksaan kan sebenarnya kan membuat kita ngerasa nggak nyaman kan. Ya ini juga spesifik harus dibahas penyebab-penyebabnya apa, modelnya kayak apa gitu. Ya kalau misalnya emang orang ini nggak terlalu penting dalam kehidupanmu ya sudah. Tapi kalau emang dia penting banget dalam kehidupanmu ya you should take an action gitu. Bagaimana cara menangani anak remaja yang sudah berperilaku manipulasi? Sama kayak tadi, gunakan 4 metode yang tadi gitu ya. Apakah orang yang manipulator bisa berubah? Tergantung, manipulator ini bagian dari personality disorder atau bukan gitu ya. Tante Lili Urip cantik, apakah orang yang manipulator termasuk gangguan kepribadian? Jadi manipulator itu kan bisa menjadi bagian dari salah satu hal yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kepribadian narcissistic personality disorder. Jadi orang narcissistic personality disorder, salah satu perilakunya dia adalah manipulasi. Orang borderline personality disorder, salah satu perilakunya manipulasi. Orang yang paranoid juga bisa manipulasi. Orang yang dia lagi manic juga bisa manipulasi. Jadi manipulasi ini bisa bagian dari gejala-gejala yang berbagai macam diagnosis atau kondisi. Makanya aku nggak masukin ke diagnosis yang malam hari ini, tapi perilakunya, karena ini bisa ada dimanapun. Orang manic juga bisa jadi manipulator, orang schizophrenia paranoid juga bisa manipulator, orang gangguan paham juga bisa, borderline personality bisa juga bisa, narsisistik juga bisa. Jadi banyak yang bisa melakukan perilaku manipulator ini atau menjadi manipulator di banyak diagnosis gitu ya. Tapi NPD pasti manipulator enggak? Pasti manipulator dia, sudah pasti gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah manipulator gangguan kepribadian tadi aku jelasin barusan ya. Oke, merasa bersalah. Ini juga pertanyaannya agak ribet. Gimana supaya saya bisa lepas dari hubungan ini? Jadi kalau kalian datang ke tenaga profesional ya kayak psikiater kayak aku misalnya gitu ya. Pertanyaan yang kayak gini nih sering banget aku dapetin. Dok, gimana ya caranya supaya saya bisa lepas dari orang kayak gini? Itu nggak akan ada jawabannya. Ya, yang akan disampaikan oleh tenaga profesional kayak aku ketika kamu nanya gini adalah aku akan minta kamu menulis resiko dan manfaatnya berpisah dari orang ini, resiko dan manfaat bertahan dengan orang ini gitu ya. Karena berpisah atau bertahan itu keputusannya ada di dirimu sendiri. Aku nggak akan udah deh kayak gini tinggalin aja deh orang itu, kecuali kalau misalnya pertemanan ya. Kalau pertemanan itu kan beda. Tapi kalau ini adalah suami istri, ini kan hubungannya beda banget gitu. Terus aku bilang udah cerai aja, tinggalin, cari yang lain, tukar tambah BPKB ya, sewa segala macam, kan nggak mungkin. Jadi resiko dan manfaat yang harus dibuat dulu sebelum memutuskan mau berpisah atau tetap bersama gitu ya. Oke,
Kenapa manipulator menyebabkan energi? Oh jelas dong, kan kamu capek banget dimanipulasi, dibikin ngerasa bersalah terus gitu. Di lingkungan rumahku ada anak yang manipulasi. Bagaimana cara melindungi anakku? Jaga jarak ya. Apakah manipulator bisa bikin trauma? Pasti ya. Marketing menggunakan teknik manipulasi? Bisa. Manipulator termasuk gangguan jiwa? Enggak, belum tentu gitu. Yang manipulator suami sendiri gimana? Ya itu tadi, 4 tadi yang di depan. NPD manipulator enggak? Pasti ada manipulasinya gitu. Oke, perlu nggak dok setelah perdebatan kita klarifikasi? Kalau situasinya memungkinkan boleh, tapi hati-hati ya, jangan sampai menimbulkan perdebatan lagi, ntar kalah soalnya pasti biasanya gitu. Jujur ya dok, aku masih penasaran sampai sekarang tuh manipulator setelah cerai endingnya dia tuh bikin nyesel. Nah ini nih, pertanyaanku adalah ngapain juga dipikirin dia nyesel atau enggak gitu ya. Jadi kalau kita berpisah sama orang, maaf aku agak straight ya yang soal kayak gini. Sering banget tuh aku ditanya sama orang-orang yang konsultasi setelah berpisah. Dok, kira-kira pasangan saya nyesel nggak ya dok berpisah sama saya? Sini aku kasih tahu. Kamu memilih berpisah sama orang itu, ya, artinya energimu itu udah drain sama orang itu. Like enough is enough gitu ya. Udah habis gitu. Sekarang kamu berpisah, kamu masih juga mau habisin energimu mikirin dia nyesel pisah sama kamu apa enggak tuh loh. Gitu ya. Aku agak straight to the point kalau soal begini. I want to save you untuk ada di circle yang lama gitu. Udah berpisah, jangan pikir dia nyesel gak ya sama aku, kira-kira dia ada kangen gak ya, dia ini gak ya. Itu udah di luar energimu, jangan dipakai buat kayak gitu ya. Oke, gitu. Pertanyaan berikutnya, ini banyak yang gak bisa keluar. Perlu gak dok kita menjauhi orang yang NPD? Tadi aku bilang ya, kalau misalnya memang ini tuh hubungannya pertemanan ya jauhin gitu. Tapi kalau hubungannya adalah suami istri kan gak semudah itu ya, aku bilang jauhin gitu kan ya. Oke. Kemudian gimana menghilangkan kemelekatan terhadap pasangan yang manipulatif? Terapi. Cara menghadapi orang yang sulit menguasai emosi, ya kamu yang proteksi, ya kan? Oke, di save pasti. Oke. Kalau manipulator dan toksik, apakah bisa menurun ke anak? Jadi gini, kalau kita bicara tentang sifat ya, perilaku itu, kalau ayah itu biasanya menurun juga ke anaknya, ibu juga menurun ke anaknya. Tetapi kembali lagi ya, kita punya genetis begitu, belum tentu meletek. Kalau aku istilahin belum tentu meletek. Kenapa? Karena lingkungan juga mempengaruhi meletek atau tidaknya kondisi itu gitu. Jadi tetap saja meskipun kemungkinannya ada, tapi kita bisa memproteksi supaya nggak meletek. Last question ya, takut di off sama Instagram. Oke, dok kalau udah cerai terus minta rujuk lagi padahal duluan sering bohong, ini kasus teman saya dok. Ini kembali lagi deh, nggak bisa dijawab pertanyaan kayak gitu. Resiko manfaat selalu digunakan ya, resiko dan manfaat gitu. Don't waste your time untuk hal-hal yang gonna drain your energy, padahal kamu sudah memilih untuk menyelamatkan dirimu dari hal-hal seperti itu gitu ya. Oke, jangan lupa loh, ini aku save kok. Jadi nanti kalau misalnya masih mau ngeliat lagi, mau nge-share video ini, ini video penting banget nih buat aku share ke keluarga gitu ya, boleh banget, nanti aku save kok habis ini. Selalu liveku tuh aku save supaya bisa ditonton lagi. Jadi please do rewatch and please do share this video